Mendengar istilah gegenpressing, maka ingatan kita pasti sama Jurgen Klopp dan strategi sepak bola modern Jerman. Seperti kita tahu bahwa Klopp sendiri memiliki seorang guru yang mengajarkannya metode permainan agresif tersebut, seorang dosen sepak bola yang juga gurunya Thomas Tuchel, yaitu Ralf Rangnick. Namun ternyata Rangnick sendiri gak muncul sendirian dalam ide pengembangan style tersebut. Menurut pengakuannya, ia sangat terinspirasi dengan sepak bola timnas Uni Soviet di tahun 1980-an, strategi ala tim Dinamo Kiev yang dikembangkan oleh legenda sepak bola negara tersebut, yaitu Valery Lobanovsky. Melalui sebuah film dokumenter yang berjudul Lobanovsky Forever, kita akan menelisik lebih dalam sosok seorang Lobanovsky ini. Nama Valery Lobanovsky mulai terangkat ketika di tahun 1961 Dinamo Kiev berhasil menjadi juara Liga Uni Soviet untuk pertama kalinya. Lobanovsky yang masih berperan sebagai seorang pemain, dia bermain sebagai sayap kiri dari tim asal wilayah Ukraina tersebut. Lobanovsky yang kuat di kaki kanan ini bermain di posisi sayap kiri. Dijuluki sebagai si burung angsa karena badannya yang jangkung bengkung seperti leher angsa. Satu kualitasnya yang paling menonjol adalah Lobanovsky seringkali mencetak gol lewat tendangan sudut. Di luar karirnya sebagai pemain bola, Lobanovsky pun menjalani peran sebagai mahasiswa yang cerdas dan berhasil lulus cum laude di sebuah universitas politeknik di kota Kiev. Pemain ini berkiprah di dunia sepak bola di saat olahraga tersebut mengalami puncak kegairahan di negara itu. Para penonton berbondong-bondong datang ke stadion untuk melupakan dunia nyata dan menggantinya dengan dunia fantasi yang ditawarkan dunia sepak bola. Kebetulan, tim-tim di Soviet saat itu lagi naik permainannya, termasuk tim Dinamo Kiev yang mampu mendobrak kemapanan tim dari kota Moskow. Gagahnya penampilan Dinamo Kiev saat itu memunculkan fanbase yang sangat kuat, selain di kota sendiri, juga dari kota-kota sebelah. Tahun 1964, klub tersebut kedatangan pelatih baru yang nantinya akan menjadi pelatih top bagi Dinamo Kiev. Namanya adalah Viktor Maslov, pelatih hebat dengan bakat taktik yang luar biasa. Namun satu hal yang kemudian membuatnya banyak konflik dengan pemain, yaitu karena metode latihannya yang melulu menggenjot fisik. Maslov jarang memakai bola dalam sesi latihannya. Ia lebih fokus pada stamina dan kelenturan agar pemainnya mampu melakukan pressing dengan lincah. Hal itu membuat para pemain yang gak ngeh dengan metode pelatihan tersebut jadi bosan, termasuk itu Lobanovsky. Tahun 1964 tersebut, Lobanovsky pun cabut ke Shakhtar Donetsk dan mengakhiri karir di sepak bola yang pada akhirnya tidak jadi berkembang. Dinamo Kiev sendiri di bawah arahan Viktor Maslov akhirnya balik jadi juara di tahun 1968. Tahun 1968 itu, Lobanovsky malah pensiun dari pemain bola dan banting setir jadi pelatih tim Dnipro yang masih berasal di wilayah Ukraina. Pada pertandingan pertamanya, tim Dnipro asuhan Lobanovsky dibantai Dinamo Kiev dengan skor 3-0. Setelah itu, Lobanovsky malah jadi melakukan apa yang dulu sebagai pemain sangat ia benci. Menerapkan latihan fisik yang intens kepada para pemainnya ketimbang melatih skill permainan bola. Lobanovsky mendapatkan panggung besarnya ketika di tahun 1973 ia ditunjuk untuk menjadi pelatih Dinamo Kiev, mantan klubnya, bertandem dengan Oleg Vasilevich, mantan rekan satu tim dulu. Kebetulan, keduanya memiliki paham yang sama dalam hal manajerial tim, yaitu untuk membangun sebuah sistem kepelatihan, tidak menerapkan trial and error seperti yang dulu pernah mereka alami di zaman Maslov. Sebagai sarjana fisika lulusan sebuah politeknik, Lobanovsky ingin mengamalkan ilmunya yang ia dapat di kampus dulu. Ia ingin menerapkan ilmu aljabar dalam harmoni permainan sepak bolanya. Setahun sebelumnya, di Uni Soviet telah muncul seorang fenomena dari cabang atletik. Oleg Borzov menjadi pelari tercepat sedunia dengan merebut emas Olimpiade 1972. Borzov berhasil menjadi atlet yang hebat berkat penerapan ilmu sains dalam metode pelatihannya.
Petrovski, pelatihnya Borzov, menghitung selain dari frekuensi detak jantung, volume massa otot, juga intelektual atletnya agar bisa jadi pilot bagi kesatuan organ tubuhnya. Metode yang sama persis coba dilakukan oleh Lobanovsky bersama tim dari sebuah universitas pendidikan olahraga, namun ternyata dianggap tidak pas untuk diterapkan pada atlet sepak bola. Pemain sepak bola selain butuh otot, juga mereka butuh kelenturan. Untuk itulah, selain melatih lari, Lobanovsky juga menerapkan latihan angkat barbel dan bersepeda. Pelatih ini nge-push fisik pemainnya sampai mereka pada muntah-muntah dengan tujuan nantinya stamina para pemain akan naik ke level berikutnya. Lobanovsky menerapkan sistem pelatihannya dengan keras dan dia bertindak seperti diktator. Di belakangnya, para pemain menjulukinya sebagai si Hitler. Lobanovsky adalah pelatih pertama yang menerapkan statistik pemain untuk mengetahui sejauh mana para pemainnya menjalankan tugas pada posisinya masing-masing. Selain itu, ia pun memiliki model geometri pada pola permainannya, di mana pemainnya harus berposisi pada tiap momen yang tertentu. Seperti sebuah partitur yang dimainkan oleh sebuah orkestra, dan Lobanovsky adalah dirijennya. Dalam tahun pertamanya, duet pelatih ini berhasil membawa Dinamo Kiev meraih juara Cup dan Liga Soviet. Di tataran sepak bola Eropa, era awal 70-an itu, style total football muncul dari negara Belanda dan dimainkan oleh klub Ajax Amsterdam. Gaya bermain total football ini adalah di mana para pemainnya berbarengan dalam melakukan serangan maupun bertahan. Lobanovsky sangat terinspirasi dengan gaya permainan itu yang mana ditunjukkan oleh timnas Belanda di Piala Dunia 1974. Tim ini diarsiteki oleh Rinus Michels, sang penemu total football, dan dengan fasih diterapkan di atas lapangan oleh seorang Johan Cruyff. Gaya permainan tersebut adalah basis dari gaya permainan yang sering kita lihat sekarang di dunia sepak bola dan dipercaya oleh Lobanovsky sebagai revolusi terakhir dari permainan sepak bola. Namun Lobanovsky tidak berusaha mencontek langsung gaya tersebut, tapi lebih berusaha untuk mencari pengembangannya. Satu hal yang membedakannya dari gaya Rinus Michels dan timnas Belanda adalah urusan pressing. Gaya sepak bola Dinamo Kiev makin berkembang. Tahun berikutnya, Lobanovsky berhasil membawa Dinamo Kiev menjadi juara Cup Winners' Cup dan menjadi klub Soviet pertama yang berprestasi di kancah Eropa. Masih di tahun itu juga, mereka kemudian tampil di penyelenggaraan Super Cup yang kedua untuk menghadapi juara European Cup atau yang selevel dengan Piala Champion kalau di zaman sekarang. Lawan yang harus mereka hadapi saat itu adalah tim Bayern Munich, raksasa Eropa yang lagi jaya-jayanya dengan base para pemain timnas Jerman juara Piala Dunia di tahun sebelumnya. Tim itu memiliki seorang pemain hebat dalam diri Franz Beckenbauer dan kiper terbaik dunia saat itu, Sepp Maier. Namun tanpa diduga, malah klub Soviet tersebut yang berhasil menjadi juaranya. Dinamo Kiev memenangkan kedua pertandingan di partai home maupun away, 1-0 di kota Munich dan 2-0 di kota Kiev di depan 100.000 penggemarnya. Semua gol dicetak oleh bomber mereka, Oleg Blokhin, yang kemudian akan menjadi peraih Ballon d'Or di tahun tersebut. Oleg Blokhin adalah pemain Soviet kedua yang memenangkan gelar itu setelah Lev Yashin. Dinamo Kiev pun muncul menjadi kekuatan baru di sepak bola Eropa dan duo pelatih Lobanovsky-Vasilevich menerima penghargaan sebagai pelatih olahraga terbaik di dunia di tahun tersebut. Duet ini kemudian diserai tugas untuk menjadi pelatih timnas Uni Soviet. Khususnya mengenai Oleg Blokhin, striker Soviet tersebut memang meraja di tahun 1975 itu. Dalam voting untuk mencari peraih Ballon d'Or, Blokhin menang mutlak atas nama-nama besar Eropa lainnya seperti Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Paul Breitner, Johannes Kahn, Peter Lorimer, dan yang lainnya. Masuk ke tahun 1976, Dinamo Kiev mulai menemukan tantangan ketika style menyerangnya jadi bumerang saat menghadapi Saint-Étienne di perempat final European Cup. Menang 2-0 di lapangan penuh salju di kota Crimea pada pertandingan pertama, mereka kemudian balik dihajar 0-3 oleh tim penuh kejutan asal Prancis itu di laga tandang.
Kiev membuat banyak peluang, namun semuanya patah dan malah balik mereka keserang lewat serangan balik yang sangat cepat. Kegagalan di level klub juga diiringi dengan jebloknya prestasi timnas. Setelah gagal masuk kualifikasi Piala Eropa di Olimpiade Montreal, tim Uni Soviet ini hanya berhasil meraih medali perunggu. Konflik pun mulai timbul, kapasitas duo pelatih ini mulai dipertanyakan yang kemudian berakhir dengan dipecatnya Lobanovsky dan Vasilevich dari timnas Soviet. Di level klub, Vasilevich akhirnya mengundurkan diri setelah terjadinya konflik dengan para pemain. Lobanovsky yang kemudian memutuskan untuk stay. Melanjutkan kursi kepelatihan Dinamo Kiev seorang diri, pada tahun 1977, Lobanovsky membawa klub tersebut merebut kembali juara Liga Uni Soviet dengan catatan rekor hanya kalah sekali dalam 30 pertandingan. Di European Cup, mereka maju ke perempat final. Tim asuhan Lobanovsky kembali harus menghadapi Bayern Munich, tim juara dari 3 European Cup sebelumnya. Setelah kalah 1-0 di kota Munich, tim Kiev mencetak 2 gol yang tak terbalaskan dalam 10 menit terakhir di pertandingan leg kedua. Mereka berhasil melaju ke semifinal dan mengakhiri dominasi Bayern di kejuaraan Eropa. Namun di semifinal, Dinamo Kiev harus tumbang setelah dikalahkan oleh klub Jerman lainnya, yaitu Borussia Mönchengladbach. Pada akhir 1970-an dan awal 80-an, Dinamo Kiev mengalami perubahan generasi. Lobanovsky masih sempat memimpin Kiev ke perempat final Piala Eropa pada tahun 81 dan 82 sebelum meninggalkan tim tersebut pada akhir 82 untuk kembali memimpin timnas Uni Soviet yang wajib ia bawa untuk lolos ke kualifikasi Piala Eropa. Timnya berhasil memimpin grup kualifikasi sebelum akhirnya kalah dalam pertandingan terakhir melawan Portugal di kota Lisbon. Soviet pun gugur dan Lobanovsky pun kembali dipecat. Setelah dipecat oleh timnas Soviet, Lobanovsky balik lagi ke Dinamo Kiev untuk menjadi co-manager. Klub saat itu dipimpin oleh Yuri Morozov mengalami masa paling buruk sepanjang sejarahnya, gagal lolos ke turnamen Eropa untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir. Baru di tahun 85-nya, Lobanovsky turun penuh untuk menukangi tim sebagai manajer utama. Lobanovsky melihat masalah yang terjadi di dalam tim dan dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Lobanovsky menguatkan spirit para pemain dengan memberi keyakinan bahwa mereka bisa kembali jadi juara. Musim 85 itu, mereka melakukan start dengan sangar dan pada akhirnya berhasil merebut gelar ganda Soviet, mengalahkan rival terberat mereka, Spartak Moskow. Pada tahun 1986, Dinamo Kiev memenangkan Piala Winners untuk yang kedua kalinya. Di final, dengan meyakinkan, tim itu mengalahkan Atletico Madrid yang dipimpin oleh Luis Aragonés dengan skor 3-0. Timnya Lobanovsky dipuji halayak luas, baik itu oleh media Soviet maupun Eropa. Banyak pengamat yang tersepona dengan kualitas sepak bola yang ditunjukkan oleh Dinamo Kiev. Mereka menyebut gaya permainan tim Soviet ini sebagai sepak bola abad ke-21 dan tim tersebut diberi label sebagai tim from another planet atau tim dari planet lain. Sepertinya di momen-momen inilah Ralf Rangnick muda ngepoin gaya bermain tim asuhan idolanya, si Mr. Valery Lobanovsky tersebut. Prestasi Dinamo Kiev ini kembali menaikkan pamor Lobanovsky di mata para petinggi sepak bola Uni Soviet. Teori dan sistem kepelatihannya kembali terbukti sangat cemerlang. Pelatih ini akhirnya untuk ketiga kalinya diangkat menjadi manajer timnas Soviet. Event yang mereka hadapi di depan mata adalah Piala Dunia 1986 di Meksiko. Tim besutannya kali ini bermaterikan mayoritas pemain dari Dinamo Kiev. Angkatan saat itu mereka juga punya bomber canggih yang juga merupakan hasil polesan Lobanovsky setelah Oleg Blokin, yaitu Igor Belanov. Uni Soviet membuka pertandingan Piala Dunia dengan kemenangan besar melawan sesama tim Eropa, yaitu Hungaria dengan skor 6-0. Serta-merta mereka pun langsung dipandang sebagai kandidat kuat untuk jadi juara. Meskipun lawan mereka berikutnya adalah Perancis, juara Eropa di tahun 1984. Michel Platini sangat tahu kekuatan Soviet. Mereka menyaksikan langsung tim Dinamo Kiev saat mereka membantai Atletico Madrid di final Cup Winners' Cup yang diselenggarakan di kota Lyon.
Pertandingan pun berjalan alot, mereka akhirnya berbagi angka dengan skor 1-1. Setelah mengalahkan Kanada dan tampil sebagai juara grup, Soviet pun maju ke perdelapan final untuk berhadapan dengan Belgia. Sayangnya, pada pertandingan yang mereka kuasai itu, keberuntungan seperti menjauh karena banyak peluang emas yang mental, berikut juga keputusan wasit yang banyak merugikan. Setelah unggul 2-1 sampai menit ke-70, Soviet akhirnya malah tumbang 4-2 lewat perpanjangan waktu. Namun meskipun gagal, kali ini publik Soviet maupun dunia bisa melihat bahwa tim mereka bisa memainkan sepak bola secara gemilang. Kali ini Lobanovsky nggak dipecat, dia tetap dipercaya untuk membawa Soviet tampil di Piala Eropa 1988. Pada Piala Eropa 88 itu, timnas Soviet memang langsung jadi unggulan setelah rekor kemenangan mereka di babak kualifikasi. Setelah menghajar semua lawan di babak penyisihan, mereka pun dengan meyakinkan menewaskan perlawanan Italia di babak semifinal. Selama 90 menit itu, mereka melakukan teror terhadap tim muda Italia ini yang diperkuat oleh Carlo Ancelotti muda di lapangan tengah. Tim Soviet melesakkan 2 gol tanpa balas. Di final, mereka akan menghadapi tim Belanda yang telah mereka kalahkan di babak penyisihan. Namun lagi-lagi Dewi Fortuna seakan menjauh ketika tiba di momen yang menentukan. Soviet yang menguasai pertandingan selalu gagal menuntaskan peluang. Alih-alih Soviet, malah Belanda yang kali ini bisa mencuri gol lewat 2 pemainnya yang sedang on fire. Pertama oleh Ruud Gullit dan yang kedua Marco van Basten mencetak gol terbaik sepanjang karirnya. Lobanovsky harus mengalah kepada pelatih yang menjadi inspiratornya dalam menjalani karir kepelatihan, yaitu Rinus Michels, manajer Belanda saat itu. Meskipun demikian, Lobanovsky tetap bangga bisa menjadi salah satu elemen yang ikut mengenalkan permainan sepak bola modern. Tahun 1988 menuju ke tahun 1990 adalah masa terjadinya gejolak yang makin memuncak di negara kesatuan Uni Soviet. Gerakan massa efek dari politik glasnost dan perestroika yang dikumandangkan oleh Mikhail Gorbachev memicu negara-negara di bawah Soviet untuk memisahkan diri dari negara kesatuannya. Perekonomian makin hancur, masyarakat jatuh miskin, boro-boro nonton bola, buat makan pun sebagian harus nyebrang ke Polandia agar bisa dapat harga yang lebih murah. Kondisi negara yang gak tentu ini membuat Lobanovsky kemudian mengundurkan diri sebagai pelatih Uni Soviet, lalu nyebrang ke Asia untuk jadi pelatih timnas Uni Emirat Arab. Ukraina sendiri akhirnya mendeklarasikan berdirinya negara yang mandiri di tahun 1992 menyusul Estonia, Lituania, Latvia, dan Georgia yang sudah duluan mendirikan negaranya sendiri. Sebelumnya, pemain-pemain asal Kiev sendiri memang sudah banyak yang hijrah untuk bermain di Liga Eropa wilayah Barat. Kekuatan Dinamo Kiev pun tergembosi, meskipun untuk liga di negara sendiri, mereka tetap nggak punya saingan selain dari Shakhtar Donetsk. Namun untuk bersaing di Liga Eropa, mereka sama sekali nggak punya kesempatan. Pihak klub tahu bahwa hanya ada satu orang yang bisa membangkitkan klub mereka. Orangnya saat itu masih berada di Timur Tengah menukangi timnas Kuwait. Kelar Asian Games tahun 1996 di mana Kuwait berhasil meraih medali perunggu, Lobanovsky pun memutuskan untuk balik ke kandangnya. Hari pertama kedatangan Lobanovsky ke klubnya, para pemain muda langsung keder karena mereka tahu mulai hari itu mereka akan mampu setiap kali melakukan latihan. Di luar hal genjotan fisik, yang paling intens dikenalkan oleh Lobanovsky kepada generasi baru Dinamo Kiev ini adalah kata sistem. Klub Dinamo Kiev tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan efek dari kedatangan pelatih legendarisnya itu. Tahun 1997 itu, mereka masuk kualifikasi Liga Champions dan masuk di grup neraka bersama Barcelona, PSV Eindhoven, dan Newcastle United. Klub yang dianggap anak bawang ini malah berhasil membantai PSV di kandangnya sendiri dan menahan Newcastle juga di pertandingan away. Di kandang, gak tanggung-tanggung, Barcelona yang mereka cukur dengan skor 3-0. Balik main di Camp Nou, tim Katalan itu mereka bantai lagi dengan skor yang lebih besar, yaitu 4-0. Andriy Shevchenko mencetak hat-trick dan mulai diperhitungkan sebagai monster baru sepak bola Eropa.
Lobanovsky selalu berhasil mencetak striker handal, dulu Oleg Blokhin, lanjut Igor Belanov, dan kini seorang legenda yang namanya bakal nggak kalah mentereng, yaitu Andriy Shevchenko yang saat itu berduet dengan Sergei Rebrov. Kiev berhasil maju ke perempat final dan harus berhadapan dengan Juventus saat Zinedine Zidane sedang pada masa prime-nya. Klub inilah yang kemudian berhasil menghentikan Sheva dan kawan-kawan. Saat pertandingan itu, Marcelo Levy, sang manajer Juve, sempat menghampiri Lobanovsky untuk menyatakan rasa hormatnya bahwa kemampuan manajerialnya berkat inspirasi dari sang legenda Soviet. Tahun berikutnya, di musim 1998-1999, Dinamo Kiev masih berhasil menggebrak Eropa. Maju ke perempat final menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu, kedua tim bermain seri, dan di Kiev, klub Dinamo berhasil mengganyang tim tamu dengan skor 2-0. Kedua gol itu dibikin oleh Andriy Shevchenko. Dinamo Kiev kemudian maju ke semifinal untuk kembali bertemu dengan Bayern Munich. Pada pertandingan pertama di kota Kiev, tim ini sudah unggul dengan nyaman 3-1 sampai menit ke-75 sebelum akhirnya kebobolan 2 gol di menit-menit akhir. Pertandingan away di Munich, tim tuan rumah tampil solid dan berhasil menahan laju tim kota Kiev ini dengan skor 1-0. Bayern Munich maju ke final yang mana kemudian mereka akan kalah oleh Manchester United dalam sebuah match yang fenomenal bagi MU yang kemudian berhasil meraih treble. Bagi Lobanovsky sendiri, pertandingan semifinal di kandang yang mana mereka gagal menang itu adalah satu dari 2 pertandingan terapes dalam karir manajerialnya, di luar pertandingan Piala Dunia 86 ketika mereka kalah oleh Belgia. Andriy Shevchenko muncul sebagai top scorer Liga Champions tahun tersebut dan tahun itu pula ia dipinang oleh klub AC Milan. Satu pemain penting cabut, disusul kemudian oleh Oleg Luzhny, bek andalan yang merapat ke kubu Arsenal. Setelah tahun itu, kekuatan Dinamo Kiev pun terkempesi, mereka tidak lagi mampu bersaing di Eropa, meskipun di tataran lokal mereka tetap meraja. Tahun berikutnya di tahun 2000, kakak Lazio yang menyusul Sheva ke Milan dan Sergei Rebrov dijual ke Tottenham Hotspur. Kekuatan Dinamo Kiev makin meredup di awal tahun 2000-an itu, seiring dengan makin memburuknya kondisi kesehatan Valery Lobanovsky. 7 Mei 2002, di tengah sebuah pertandingan Liga Ukraina, Lobanovsky tiba-tiba kolaps dan harus segera dibawa ke rumah sakit karena serangan stroke. Operasi pun dilakukan, namun sang legenda tidak kunjung bangkit kesadarannya. Pada tanggal 13-nya, detak jantungnya berhenti, Valery Lobanovsky meninggal di umurnya yang ke-63. Andriy Shevchenko yang merasa sangat berhutang budi kepada Lobanovsky membawa trofi Ballon d'Or yang dia menangkan di tahun 2004 ke makam mendiang gurunya tersebut. Legasi seorang Lobanovsky akan terus dikenang bukan hanya oleh para muridnya langsung, namun juga oleh seluruh insan sepak bola seluruh jagat yang memainkan gaya sepak bola modern yang dikenalkan oleh sang maestro ke muka dunia. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.